Oh ya, mungkin untuk awal ini bisa dinyalakan dulu kameranya untuk bukti kuliah dulu ya. Oke, cukup. Terima kasih. Saya share screen dulu. Sebentar ya, ada error sedikit. Udah muncul ya? Yang muncul apa ini sekarang? Udah Pak, muncul PPT-nya. Oke. Oke, selamat pagi semua. Jadi topik kita pada hari ini adalah simple routing dan view. Nah, jadi pembahasan kita nanti akan membahas apa itu routing, lalu lokasinya di mana, kenapa itu penting, sampai dengan ke view-nya. Jadi kita nanti juga akan sampai dengan view. Next, oke, cek dulu yang pertama, kita sudah milih IDE-nya, kalau kita pakai Visual Studio Code, lalu sudah pasti sudah install Laravel 7 ya, untuk yang minggu lalu kita sudah instalasi. Ini bisa diabaikan dulu, kita untuk sekarang kita pakai yang project block dulu yang kemarin. Next, oke, routing ya. Apa itu? Yang pertama itu adalah pengertian secara umumnya itu adalah sebuah rute, jalan atau trayek yang nanti akan mengarahkan kita aplikasi kita. Jadi berfungsi untuk mengatur jalan atau rute pada aplikasi berbasis web. Jadi nanti routernya konsepnya dari request dan respon HTTP. Nah, itu dia bisa handle get, post, delete, put, patch ya, macam-macam nanti di Laravel. Ada dokumentasinya juga. Saya coba buka dulu. Nah, ini basic routing ya. Kalian bisa lihat di sini untuk penjelasannya. Ada get, post, put, patch, delete, dan option. Nah, nanti ada juga resource. Nanti kita juga bahas itu ya. Kembali lagi ke sini. Jadi pada intinya seperti ini. Jadi misalkan ada request pada web kalian. Nah, nanti dicari apakah ada rutenya. Kalau nggak ada, dia akan mengembalikan 404 atau error. Kalau ada, dia akan melanjutkan prosesnya. Nah, ini kok di Laravel seperti ini, ada web request, dia masuk ke routernya, lalu misalkan ada, dia lempar ke controller, lalu ke view. Sama seperti penjelasan saya di minggu lalu. Secara sederhananya seperti itu. Nah, ini ada format sintaksnya, dia bisa handle get, post, put, patch, delete, dan option. Nah, ini contohnya, ada root get adalah sintaks yang didaftarkan. Ini misalkan ada yang didaftarkan adalah foo. Kalau misalnya kita mengakses foo, yang di return adalah hello world. Nah, ini ya. Jadi pada browser klien menuliskan alamatnya, base URL-nya apa, /foo. Atau ini kalau misalnya di lokal kita 127.001 8000/foo, dia akan mengembalikan hello world gitu.
Ini kita masih belum ngomong controller ya, jadi konsep kita kan MVC, model, view, controller. Nah, ini masih belum di situ. Ini kita masih ke rutenya dulu. Nah, untuk file routingnya, oke, sekarang saya buka dulu di, nah, ini project yang kemarin. Ada app, sebentar. Ada app, bootstrap, config, database, public, resources, roots, storage, test, dan lain-lain. Ada vendor juga. Lalu ada file lainnya. Kalian jangan bingung dulu, karena nanti kita fokusnya untuk awal ini. Kita fokusnya di folder app, lalu di database mungkin ya, public, resource, dan roots. Mungkin saya bahas juga yang selain roots-nya. Yang pertama, karena kita pakai konsep MVC, model, view, controller. Modelnya ada di folder app. Lalu di dalam, di sini nanti ada modelnya. Nah, ini ada user PHP, ini adalah model. Nanti kita juga bisa buat folder model sendiri untuk biar lebih rapi ya. Model, view, controller. Nah, kalau controller ada di folder app, http, controller. Nah, di sini. Untuk defaultnya sudah ada controller.php. Model, view, control. Nah, view-nya dia ada di resources. Resource, view. Nah, di dalamnya sini adalah tempat file-file view. Nah, untuk routingnya ada di folder roots web.php. Nah, ini ya. Di sini sudah keterangannya, here is where you can register web routes for your application. Jadi nanti kita setting-setting jalurnya itu di sini. Sambil saya buka di sini ya, di dokumentasinya Laravel. Sebentar. Nah, ini ada di getting start, ada directory struktur. Nah, kalau folder yang luar-luar itu dia sebutnya root directory. Kalau yang di dalam-dalamnya ada app directory juga. Nah, di sini ada, misalkan kalian mau tahu app itu apa, nah ini the code of your application. Jadi nanti dalam codingan-codingan kita lebih banyak di folder app tadi. Jadi nanti kita berkoneksi dengan database dengan model di dalam folder sini, lalu kita coding logiknya juga dalam sini. Terus ke bawah, nah ini public. Nah, ini juga nanti kita menempatkan file seperti image, JavaScript, CSS itu di dalam folder public ya. Kalau kalian nanti punya template dalam folder public sini. Kalau kalian buka di resource, ada JS, Lang, ada SAS. Nah, itu kita abaikan dulu karena itu bukan nanti misalnya kita punya template, kita punya image, bukan ditaruh di situ ya. Ini masih bandelnya dari Laravel. Jadi kita abaikan dulu. Kita fokusnya nanti misalnya kita punya template, kita punya image, atau kita punya style CSS-nya, itu kita taruhnya di public. Lalu, nah, the roots directory. Nah, ini untuk mendefinisikan rute dari aplikasi kalian. Ada web.php, API, dan lain-lain. Nanti kita juga bisa buat nanti mungkin di pertemuan akhir-akhir, misalnya kita punya banyak role, bisa juga nanti dibedakan file. Misalkan nanti saya punya admin.php, lalu misalnya ada staff ya, ada staff.php, dan lain-lain. Tapi nggak menutup kemungkinan kita jadikan satu semua di sini, nggak masalah. Jadi untuk default-nya, roots-nya, filenya ada di roots di web.php. Di sini. Ini untuk jalurnya tadi. Saya kembali lagi ke PPT. Nah ini ya, if you need only to return view. Nah, jadi misalkan kalau kalian cuma butuh return view, berarti kalian nggak perlu seperti ini. Nah ini kan ada get, post, put. Kalau misalnya langsung ke view aja, jadi kita punya juga fungsi namanya root view. Dia mau mengakses halaman apa, lalu dia mengembalikan view yang mana. Seperti itu. Nah ini coba kita cek ya. Jadi kita ada root get slash biasa, lalu ada hello world, dia mengembalikan string. Lalu ada juga yang langsung view. Jadi yang pertama yang ini jadi dia mengembalikan view, yang ini langsung string, yang ini mengembalikan view-nya. Oke, sebentar saya ada yang terlewat sedikit. Kalian bisa buka Visual Studio Code. Lalu sebentar. Kalian klik di bawah sini ya, ada extension. Nah, kita perlu menginstal beberapa extension untuk mempermudah coding kita. Ini mungkin kenapa kita disarankan untuk pakai ini ya, karena memang sebelumnya
Saya juga biasanya pakai Sublime. Cuman kalau di Visual Studio Code tuh enaknya dia bisa langsung connect ke terminal. Misalnya kita klik new terminal. Nah, jadi misalnya kita mau mengolah Laravel, kita bisa langsung di dalam satu halaman yang sama. Lalu dia juga sudah ada extension yang mendukung framework Laravel. Kalau Sublime masih terlalu sedikit. Yang pertama harus kita install. Sebentar ya, saya cari catatan saya dulu. Sebentar, saya ambil HP dulu ya. Oke, jadi extension pertama PHP Intelligence. Nah, ini ya, sebentar saya coba buka Notepad. Notepad saya terlihat ya? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke, bentar saya coba. Sekarang terlihat nggak? Terlihat ya? Udah, Pak. Lihat, Pak. Terlihat, Pak. Nah, coba nanti kalian install extensionnya di Visual Studio Code. Ini ya, Laravel Artisan, Laravel Snippet, Laravel Lead. Nah, jadi kita install 6 extension ini dulu ya. Ini saya sudah install beberapa. Coba Laravel Lead Snippet. Saya copy ke chat. Silakan diinstal dulu. Nah, ini gunanya untuk mempermudah kita dalam kode. Jadi misalkan ini ada view, kita klik Ctrl L, lalu ada welcome, kita klik, dia langsung lari ke view-nya yang mana. Extension yang enaknya seperti itu kalau kita pakai Visual Studio Code. Oke, seperti itu. Ini saya coba itu ya, saya coba langsung dipraktekkan. Pertama saya PHP Artisan Serve dulu. Nah, ini sudah jalan. Sekarang saya buka di browser. Clubhouse 4000. Nah, ini sudah muncul Laravel Localhost 8000, dia langsung ke first page-nya Laravel. Nah, sekarang itu misalkan rutenya saya ganti, jadi misalnya rutenya saya ganti misalnya apa ya, dashboard misalnya, dashboard. Ini saya ganti dashboard. Lalu saya coba akses lagi yang di Google Chrome tadi, saya refresh. Dia akan mengembalikan 404 not found. Kenapa? Ya, karena tadi dia akan mencari dulu ada nggak ini rutenya yang saya minta. Nah, di sini tadi ya.
Dia akan match dulu rutenya ada atau tidak. Kalau tidak, dia akan memberikan 404. Nah, setelah kita minta, saya mau ke jalur seperti ini, slash biasa. Atau biasa disebutnya indeks ya. Lalu dia cek di routingnya. Nah, karena nggak ada, dia akan mengembalikan 404. Cuma misalnya kita masuk ke dashboard, oke, saya mau ke jalur dashboard. Nah, dia baru ada. Seperti itu. Nah, ini tadi return view. Misalnya saya mau nge-returnnya dalam bentuk string. Misalkan return ini dashboard. Jadi kita bukan lempar ke view, tapi kita langsung dalam bentuk string. Ini dashboard. Lalu kita coba buat lagi ya. Misalnya apa ya? Menu master. Ini menu master. Nah, ini berarti nanti kita sudah punya jalur yang pertama, ada jalur dashboard, lalu ada jalur lagi master dalam bentuk metodenya get. Jadi kalau get itu kita nggak perlu pakai form action ya, jadi dia langsung diketikkan di URL itu namanya method get. Lalu misalnya menu apa lagi? Menu transaksi deh. Ini menu transaksi. Kita save, kita coba ya. Tadi ada jalur dashboard, lalu ada jalur master. Nah, dia bentuknya string langsung. Ini menu master. Kalau kita coba kembali lagi ke dashboard, nah dia tidak jadi mengembalikan view, tapi dia mengembalikannya dalam bentuk string. Lalu tadi ada lagi apa? Transaksi. Nah, ya, ini menu transaksi. Jadi seperti itu, penjalurannya ada di sini semua. Oke, saya kembali lagi ke PPT. Nah, ini coba kita perhatikan. Coba kalian perhatikan ini nanti saya dijawabnya, saya coba buka di WLS saja. Jadi coba kalian pelajari dulu nanti seperti apa. Saya next dulu, kita lompati. Nah, kenapa perlu router? Nah, padahal di semester lalu kita bisa kalau membuat pakai native itu nggak perlu kita pakai jalur. Jadi kita langsung ke file PHP-nya. Misalkan domain, produk.php, checkout.php, dan lain-lain. Itu sebetulnya bisa juga, cuman kalau dalam ini ya, kalau untuk keperluan SEO, untuk Google itu agak terlalu sulit. Dan sebetulnya ini nggak secure sama sekali, karena kita jadinya mengasih tahu nih lokasi PHP-nya di mana. Jadi misalnya kita punya beberapa folder kan nama foldernya harus kita masukkan juga. Misalnya kita punya folder master, master user gitu ya. Berarti nanti domain /master/master user. Nah itu jadi yang pertama kurang secure, lalu kurang bagus juga, lalu untuk penggunaan friendly segmentnya seperti SEO itu juga kurang baik. Sampai sini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan terkait routing. Oke, kalau enggak masih belum ada, saya next dulu. Nah, jadi routing berparameter itu ada dua ya. Jadi ada yang berparameter yang wajib, ada yang opsional. Kok misalkan seperti kalian ini kan juga sebetulnya bisa dibilang wajib dan opsional ya, tergantung nanti codingnya kalian di file page.php ini seperti apa, checkout.php ini seperti apa. Nah, kalau di Laravel kita bisa menentukannya secara langsung. Dia maunya berparameter wajib atau opsional. Nah, ini contohnya yang berparameter wajib. Jadi kita punya user/id, berarti dia harus memberikan parameter ID. Ini misalnya yang pertama dia munculnya 1, 2, lalu kalau misalnya dia nggak pakai slash, berarti dia munculnya error. Kita coba ya, kita coba pakai jalur yang menggunakan parameternya wajib. Kita coba buat lagi jalur yang pertama user/id. Oke, nah sekarang kita punya, sebentar. Sekarang kita punya jalur namanya user dan harus mengirimkan parameter ID. Kalau harus mengirimkan parameter ID, berarti dalam fungsinya kita juga kasih variabelnya, yaitu $id. Kita coba kembalikan dengan string ini $id.
Jadi kita mengirimkan parameter ID, diterima dalam function-nya, lalu kita coba tampilkan parameternya ini. Seperti ini. Nanti kalau saya terlalu cepat atau ada yang mau ditanyakan, segera bilang ya. Karena saya juga mengalami, saya sedang kuliah juga sekarang. Kalau sedang pelajaran coding live seperti ini agak susah ya, apalagi kalau kita yang menggunakan satu layar. Saya kan pakai satu layar, agak susah. Kalau kita punya dua layar gitu di rumah itu mungkin enak. Yang satu untuk Zoom, untuk melihat pematerinya, yang satu untuk prakteknya lebih enak. Jadi mungkin nanti tolong disampaikan. Oke, saya lanjut lagi. Kita coba user slash parameter. Sebentar, saya close dulu. Oke, sekarang kita coba akses user slash 1. Nah, dia punya parameter ID yang kalau kita kirim satu ya satu. Misalnya kita klik bukan ID ya nama deh misalnya Hamdi. Jadi dia akan mengembalikan apapun di URL tersebut. Jadi di dalamnya setelah user ini parameternya apa, dia akan kembalikan semuanya di sini. Nah, misalnya kita nggak pakai parameter, kita hapus seperti ini. Nah, jalurnya nggak ketemu. Jadi karena memang dia harus mengembalikan jalur dengan nama user slash salah parameter apapun itu nanti. Jadi entah itu dia ngirim apapun di belakang slash ini, berarti dia akan dianggap sebagai parameter ID. Misalnya, jangan ID deh, coba saya nama gitu ya. Kalau kita mau pakai dua parameter. Yang pertama nama, lalu alamat, kepanjangan telepon, tempat lahir. Nah, kalau seperti ini, maka di dalam function kita juga harus ada, saya enter aja. 3 parameter, yang itu dolar nama, dolar telepon, dolar tempat lahir. Nah, kita coba susunnya, stringnya. Kita buat variabel dolar apa ya? Result sama dengan nama saya adalah dolar nama. Telepon sama dengan kalau kita returnnya dollar guys. Misalnya seperti ini. Jadi saya punya string yang saya susun sesuai dengan parameter yang saya buat. Nah, jadi kalau kita sudah punya rute seperti ini, adalah rute wajib. Jadi kalau misalnya kita ngetik user harus ada slash nama, slash telepon, dan slash tempat lahir. Kalau ada yang berkurang, dia akan return-nya error. Kita coba ya. Nih, misalkan slash user, nama saya Hamdi, misalkan nomor telepon, tempat lahir. Kurang kayak. Nah, misalnya Surabaya saya hapus, nggak ketemu rutenya, karena dia menginginkannya di belakangnya user ada 3 parameter. Sedangkan kalau seperti ini kita hanya mengirimkan 2 parameter. Nah, kurang lebih seperti ini. Sampai sini dulu, mungkin ada yang bertanyakan? Kalau ada, saya coba kembali lagi PPT. Seperti itu.
Jadi apapun di belakangnya kalau kita menggunakan kurung kurawal seperti ini, berarti itu adalah parameter wajib. Yang ini parameter wajib. Nah, contohnya seperti ini juga. Jadi kita bisa bebas menaruh itu di mana saja, cuman itu berarti adalah parameter wajib. Misalkan di tengah-tengahnya kita kasih slash biodata. Nah, berarti biodata ini bukan parameter, cuman itu adalah sebuah rutenya. Berarti nama rutenya user slash apapun itu akan dianggap nama, slash biodata, slash apapun di belakangnya itu berarti dianggap telepon dan dianggap tempat lahir. Layar saya sudah kelihatan. Oke, sudah. Nah, next lagi optional parameter. Nah, kalau optional berarti ditambahi dengan tanda tanya. Oke, jadi kalau ditambahi dengan tanda tanya berarti dalam fungsinya juga kita harus memberi default value-nya apa. Kita coba ya. Saya buat lagi aja user nama tadi. Kita tambah tanda tanya belakangnya. Nah, kalau ini adalah parameter wajib. Ditandai dengan adanya tanda tanya di belakang. Jadi yang pertama kita sudah punya jalur dengan nama user dan harus ada 1, 2, 3, 4. 4 lagi di belakangnya slash. Lalu ada lagi user dengan paling tidak ada 1 parameter ataupun tidak ada. Nah, kita coba user slash user aja tanpa ada parameter apa-apa. Nah, jadi kalau nggak ada apa-apa, kita anggapnya dia parameter namanya adalah John. Cuman kalau ada, misalnya slash Hamdi, berarti nama saya adalah Hamdi. Jadi yang dikirim adalah Hamdi tadi. Seperti itu, parameter wajib dan parameter tidak wajib. Next, penamaan routing. Nah, jadi kita juga bisa memberikan nama routingnya. Jadi misalnya kita punya tadi seperti jalur yang banyak tadi, misalnya user slash profile, kita bisa tambah lagi di belakangnya name, profile. Nah, cuman nanti kita bisa cobanya kalau kita sudah menyentuh bleed ya, kita sudah menyentuh view itu bisa. Jadi penamaan routingnya. Nah, termasuk juga penamaan routing kalau misalkan dia punya parameter. Ini kan ada parameter wajibnya itu adalah ID. Maka nanti cara manggilnya yang kita panggil adalah name-nya tadi, name, profile, koma, dia punya parameter apa. Yang pertama kita punya ID. Nah, misalnya ada lagi alamat berarti koma, petik alamat, lalu panah, sama dengan panah itu value-nya apa. Ini untuk routingnya. Oh, ini sudah masuk view. Oke, jadi sebelum kita masuk view, coba dibuka ULS-nya. Saya coba buka quiz kecil ya. Untuk sebentar, saya buka dulu. Nah, di PP apa namanya? Di ULS sudah ada untuk kuis dari slide ke-13. Silakan dicoba, sebentar saya share dulu. Sudah ada ya? Silakan dikerjakan, mungkin saya kasih waktu 10 menit cukup ya. Timer online, kita set 10 menit. Kebanyakan nih, 5 menit aja. Oke. 6 menit ya, sama kalian coba ngeklik-ngeklik. Oke, silakan dikerjakan kuis yang di ULS. Kalau yang ditanyakan, boleh dinyalakan mic-nya. Terima kasih.
Ini soalnya ini ya sesuai dengan yang ini ya. Permisi Pak, maaf mengganggu Pak. Ini Oke. padahal ini apa namanya XAMPP saya sudah nyala, tapi kok masih belum bisa ini localhost kok refuse to connect Pak. Oke, itu nanti dicoba setelah kuisin dulu aja. Jadi bahannya kalian ini dari slide ke-13. Nah, Nanti baik Pak. kalau sudah nanti coba di share screen. Sudah ada satu orang yang selesai. Siapa ini? Kevin Austin. Oke. Santai aja. Jadi coba dikerjakan sesuai yang kalian tangkap aja. Verseli Brian itu juga. Satu menit lagi. Ilham Rizky Abadi sudah juga. Oke. Muhammad Safri Aldi. Oke. Masih sedikit, jadi saya tambahin lagi deh waktunya deh. Saya tambahin 5 menit lagi. Saya harap ngerjain sendiri aja ya. Jadi santai aja.
Oke, sudah 20 detik lagi, masih banyak yang belum. Nggak apa-apa. Oke, waktunya sudah habis ya. Jadi kita coba akan bahas. Oke, kita punya seperti yang pertama root get slash, dia akan mengembalikan view welcome. Lalu yang kedua dia punya hello world, dia akan mengembalikan hello world Pak dosen. Lalu yang ketiga dia punya root view. Pertanyaan pertama, ada berapa URL yang dapat diakses pada project Laravel? Oke, ini sebentar, masih banyak yang salah ya. Coba lihat yang salah itu ya berapa. Ada yang jawab 2, ada yang jawab 4. Oke, jadi kalau dari case yang tadi, sudah jelas ya, dia punyanya 3 jalur saja. Jadi ada kata kunci adalah root, titik 2 ini, berarti itu adalah jalur yang dia punya. Yang pertama dia punya jalur slash 1, lalu di line ke-20 ada jalur kedua, di line ke-24 ada jalur ketiga. Jalur ketiga, kalau misalnya kita lihat di sini ya, view roots yang seperti saya bilang tadi, misalkan kita hanya mau mengembalikan view-nya saja, bisa menggunakan roots view, lalu jalurnya namanya apa, lalu nama view-nya apa. Lalu yang kedua, bila browser dijalankan dengan sintaks 8000, apakah mengeluarkan hasil first page Laravel? Jawabannya, kita coba praktekin aja deh. Saya buat di sini aja ya. Yang pertama dia punya slash, lalu dia akan mereturn view welcome. Lalu yang kedua, hello world. Hello world. Dia mengembalikan string. Hello world, Pak dosen. Lalu yang ketiga, root view slash welcome. Oh sorry, selamat datang. Nah ini akan mengembalikan welcome. Oke. Oke, ini tugasnya ini tadi ya. Coba kita praktekkan kalau misalkan pada soal kedua, bila browser dijalankan dengan sintaks slash aja, apakah dia akan mengembalikan first page Laravel? Kita coba. Ya, jawabannya ya, karena ini juga merupakan jalur walaupun kosong, dia akan mengembalikan welcome. Welcome yang isinya adalah first page Laravel tadi. Oke. Jadi jawabannya ya. Kalau yang ketiga, bila browser dijalankan dengan sintaks welcome, apakah mengeluarkan hasil first page Laravel? Kita coba. Slash welcome. Not found. Jadi kenapa not found? Karena welcome itu adalah nama view-nya. Sedangkan jalurnya nggak ada yang namanya welcome. Adanya cuma slash, hello world, sama selamat datang. Seperti itu. Itu jawaban nomor berapa tadi? 3. Oke, sekarang nomor 4. Bila browser dijalankan dengan sintaks hello world, maka layar akan mengeluarkan hello world Pak dosen. Ya atau tidak? Ini hello world. Nah, jawabannya iya, karena sudah jelas di sini dia punya jalur namanya hello world. Lalu yang terakhir, bila browser ingin menjalankan dan menjalankan sintaksis nomor 3, maka apa yang harus dilakukan pada file roots.web.php di slide sebelumnya? Maka apa yang harus dilakukan pada bila browser ingin menjalankan? Oke, jadi intinya gimana caranya browser menjalankan sintaks yang ketiga ini?
Caranya kita tinggal memanggil atau memilih rute yang sudah disediakan. Rute pada sintaks ketiga apa? Yaitu adalah selamat datang. Jadi jawabannya localhost 8000/selamat datang. Seperti itu ya. Ini masih banyak yang salah. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Karena ini masih banyak beberapa yang salah atau ada yang masih dibingungkan, monggo. Oh, sama yang tadi yang bilang nggak bisa jalan, coba bisa dijelasin lagi nggak bisa jalannya kenapa? Ternyata yang tadi itu belum saya start melalui Gitbash, Pak. Astaga. Oh iya, nah ini yang belum kamu PHP Artisan Serve ini ya. Bisa pakai Visual Studio Code langsung, buka terminalnya PHP Artisan Serve gitu. Ayo yang lain, mungkin ada yang mau ditanyakan, diskusikan. Pak, punya saya itu PHP Artisan Serve-nya nggak bisa ya, Pak? Sudah masuk ke dalam foldernya. Jadi pastikan ini ada di, kalau saya kan di SAM73, htdocs, dosen, WFP, Lara 7 blok. Nah, di dalamnya Lara 7 blok itu adalah file-file Laravel saya. Sudah di situ. Oh, saya baru sampai ke folder depannya, Pak. Gimana masuk ke folder bloknya ya, Pak? Nih, misalkan saya lagi di WFP, berarti CD, nama foldernya apa? Kalau nama folder saya kan Lara 7. Tinggal klik tab. Nah, dia akan otomatis ngasih apa namanya? Ngasih apa sih istilahnya? Referensi gitu mungkin. Nah, kita enter. Udah masuk deh Lara 7 blok. Ada juga namanya LS. Kalau kita klik LS, dia ngasih tahu di dalam folder SAM73, htdocs, dosen WFP ini ada folder apa aja. Nah, ada 2 folder kalau saya. CD Lara 7 blok. Baru PHP Artisan Serve. PHP Artisan Serve. Nah, seperti itu. Atau bisa juga seperti ini. Sebentar, saya share screen lagi. Ini misalkan saya masuk di folder saya ya, htdocs, dosen, UFP. Nah, masuk aja di Lara 7 blok. Ini kan sudah file Laravel saya. Klik kanan, git bash here. Nah, kalau git bash here berarti dia otomatis masuk ke dalam folder kita. Bisa di PHP Artisan Serve. Nah, seperti itu. Nah, ini ya. Jadi kalau kita klik kanan git bash here, dia otomatis seperti ini. Bisa PHP Artisan Serve. Lalu ada juga caranya, misalkan kita belum buka Visual Studio Code ya. Misalnya Visual Studio Code-nya saya close. Kita bisa jalanin di sini. Oh ya, sorry. Lagi, kalau kita sudah PHP Artisan Serve, nah ini ya, ya udah berarti kita nggak bisa melakukan apa lagi di sini. Ini lagi dia menjalankan servernya sendiri. Berarti kita tinggal buka Git bash here lagi. Muncul. Nah, jadi kalau misalnya mau nanti kalau kita mau membuat terminal juga bisa di sini. Itulah kenapa disarankan pakai Visual Studio Code, karena biar kita nggak perlu repot-repot Git bash here lagi. Nah, ini tadi ceritanya Visual Studio Code-nya sudah saya close, lalu saya sudah terlanjur buka ini, saya tinggal klik code spasi titik. Nah, dia otomatis akan membuka Visual Studio Code dengan folder kita tadi. Muncul enggak? Muncul ya? Oke. Oke, ada lagi. Kita harus matengin dulu nih untuk routingnya. Karena ini paling dasar. Mau ditanyakan, mau diskusikan, silakan. Oke, kalau nggak ada, saya anggap kalian sudah paham ya dari tugas tadi, dari pembahasan tadi. Selanjutnya kita masuk ke PPT lagi.
Next, oke, kenapa perlu routing? Routing sudah ada. Sekarang kita masuk ke view. Oke, view pada Laravel terletak pada resources/view. Mereka memiliki ekstensi blade.php. Jadi kok di Laravel namanya blade. Nah, ini basic of blade template. Blade template adalah sintaks view dari Laravel engine. Ini berbeda dengan engine pada framework lain. Karena pada blade template Anda tetap bisa menggunakan sintaks PHP. Jadi memang ada beberapa framework lain yang view-nya itu ekstensinya HTML ya. Jadi kalau HTML berarti kita nggak bisa pakai PHP. Nah, kalau blade ini kita tetap bisa pakai PHP plain. PHP plain itu misalkan kita mau buka PHP, kita mau echo, kita mau looping, pakai sintaksisnya PHP yang biasa, yang native, itu tetap bisa. Nah, ciri khasnya sintaks blade adalah dengan adanya ini ya, kurung kurawal buka 2 kali. Ini untuk echo. Lalu ada if else-nya beda juga, dia pakai add dan lain sebagainya. Seperti itu. Kita coba ada dokumentasi lengkapnya di sini. Kebuka nggak ya? Belum. Ya begitulah. Oke, nah ini ada di front end blade templates. Nah, jadi kita pakai blade. Di situ lengkap caranya kita buka section dan lain-lain. Nanti kita coba praktekkan. Cuman yang sekarang sepertinya kita pakai simple view dulu ya. Kita nggak pakai yang aneh-aneh dulu. Next. Nah, ini kita juga bisa mengirimkan mengirimkan variabel dengan cara return view lalu koma, ini dalam bentuk array. Yang kita kirimkan apa? Ini key-nya, lalu ini value-nya. Jadi name, Samantha. Nah, kita coba ya. Kita coba yang di mana ini? Yang di welcome nih. Resource. Jadi tepatnya ada di resource, view, nah ada welcome.blade. Nah, ini tempatnya kita ngoding view welcome tadi. Ada home, login, register, Laravel ya. Coba kita buka Laravel. Sebentar ya, saya share screen-nya, atur lagi. Cron, Visual Studio Code, TPT. Oke. Nah, ini ya Laravel. Jadi itu adalah file view-nya. Misalnya kita ganti Hello World ini week 2. Save. Apakah akan terganti? Kita refresh. Nah, betul ya. Ini adalah filenya tadi welcome.blade karena kita mengakses selamat datang. Di routingnya kalau kita mengakses selamat datang, dia akan mengembalikan view welcome. Atau kita mengakses slash biasa, slash kosong, tetap dia akan memberikannya atau mengarahkannya ke view welcome. Oke, sebelum itu kita coba lihat ya ini ekstensinya blade.php. Misalkan kita ganti, misalkan kita rename welcome.php. Apakah masih bisa diakses? Masih bisa ya, cuman memang ada beberapa kayak ini ya. Ada sintaks-sintaks dari blade, kayak ini ada add if, end if, itu nggak kebaca. Jadi, kalau misalnya nanti kalian buat view baru, tinggal namanya apa, lalu ditambahin .blade.php. Kita refresh. Nah, ini ya. Seperti ini. Hello World ini week kedua. Nah, lalu misalnya kita membuat view lagi ya. Misalnya kita buat view-nya di dalam sini, kita klik kanan dalam folder view, new file, misalnya user.blade.php. Nah, ini untuk pertama kita coba copy aja dari welcome. Kita paste ke user. Lalu sekarang kita di jalurnya, kita coba buat jalur baru. Tadi jalur sudah ada sih di bawah user/name. Ya udah nggak apa-apa deh. Jadi kita
edit yang di bawah tadi ya, di parameter yang tidak wajib tadi, di dalam fungsinya kita tambahin return view. Nah, ini view-nya namanya apa? Namanya user. Jadi dia akan otomatis, fungsi view ini akan otomatis masuk ke dalam folder resource, masuk ke dalam folder view, lalu dia akan mencari yang namanya user. Jadi nama di belakang .blade.php ya, itu yang dicari. Lalu kita coba matikan dulu yang atas ini. Kita buat parameternya, koma, kurung siku, name, nama aja ya, nama, sama dengan panah, $ nama. Itu adalah parameter yang dikirim. Kita coba dulu ya, user slash nama. Oke, kita sudah setting seperti ini. Sebentar, fungsinya saya cacarkan lagi. User slash parameter nama, dia akan mengirimkan itu ke view user. Dia akan mengirimkannya dengan key-nya nama. Kita save. Kita masuk ke user.blade. Nggak usah diapa-apain dulu. Kita coba refresh. Akses slash user slash hamdi. Nah, dia tetap akan mengembalikan seperti ini bentuknya. Kenapa? Karena tadi kan user.blade tadi kan kita copy dari welcome ya. Nah, sekarang kita rubah. Halo, namaku. Nah, biasanya kita koordinatif $php echo $nama. $nama ini dari mana? Dari jalur tadi. Nah, ini kan kita sudah ngirim ya. Kita sudah ngirim key-nya nama, value-nya $nama tadi. Kita save, kita coba. Nah, ini ya. Halo, nama aku Amdi. Misalnya saya ganti apa nih? Rian Carlos. Rian Carlo. Nah, dia juga akan berganti. Karena ini blade tadi, kita nggak perlu panjang-panjang $php echo. Kita bisa singkat aja dengan kurung kurawal satunya, $6. Kurung kurawal 2 kali. Kita coba hapus yang echo-nya. Kita save, lalu kita refresh lagi. Handi. Nah, berubah ya. Jadi dia bisa menggunakan itu tadi. Misalnya, ini saya ganti key-nya. Jadi ini misalkan apa ya? Key-nya misalkan nama pengguna. Jadi yang di sebelah sini key-nya adalah yang akan ditangkap oleh view tadi ya. Di user blade-nya nggak saya ganti. Apakah bisa jalan? Nah, dia langsung error ya. Ini errornya Laravel. Undefined variable nama. Dia malah lebih pintar lagi. Diciumin nama underscore pengguna. Nah, kita scroll ke bawah lagi. Dia ngasih tahu errornya ada di user.blade line ke-84. Adalah nama ini nggak ditemukan. Karena yang dikirimkan bukan nama, tapi nama underscore pengguna. Save. Nah, ini baru bisa tampil lagi. Jadi untuk yang di belakangnya sini, di routingnya, key-nya itu bisa bebas apapun itu, pada intinya itu yang akan ditangkap oleh view. Nah, jadi bukan $ namanya yang ditangkap, tapi key-nya ini tadi. Seperti itu ya. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai sini. Pak, permisi Pak. Ini Laravel saya belum bisa kebuka ya Pak di browser. Apa kendalanya? SAM-nya sudah jalan? SAM-nya udah jalan Pak. Terus saya tadi PHP Artisan Serve itu juga sudah jalan. Cuma setelah saya buka portnya itu nggak bisa, Mas Yan. Sebentar. Misalnya kita PHP Artisan Serve. Nah, itu kan ada tulisan yang cobanya. Kan ada 127.001.8000. Kalau kita klik CTRL plus klik, nah dia otomatis ke browser. Coba punyamu dikit kan bisa. Nggak bisa Pak. Tulisannya the site can't be reached, Mas Yan. Coba sih, lihat. Coba kamu share screen, nggak apa-apa. Coba localhost gitu aja. Gimana Pak? Coba ketik localhost. Localhost, enter. Nah, coba localhostnya ditambahi port 8000.
titik 2, 8.000. Sekarang coba deh di apa namanya Visual Studio Code-mu lihat. PHP Artisan Serve. Iya benar. Sebentar. UFP blog. Itu error apa sih? Oh, ini tadi waktu nyoba ini apa Oh, CD-nya, Pak. Saya salah tadi. PHP Artisan Serve. Benar. Coba sih filemu mana? Apa sih namanya? Code editor. Sebelah kanan nggak kelihatan. Kayaknya kamu lagi buka Zoom juga. Saya minimize dulu. Coba PHP Artisan gitu. Keluarnya apa? Oke, sebentar. Saya coba lagi. Port 8.000-mu atau sedang dipakai? Sekarang coba gini deh. Saya kirim di chat ya. PHP Artisan Serve port misalnya 888. Nah, coba cek di chat. Coba diganti. Coba diakses nih. Localhost 888 coba akses. Bisa nggak? Localhost 8888. Ini dah. Iya, Pak. Keluar errornya ini, Pak. PHP server bla 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 bla. Kamu habis ganti SAM kah? Kayaknya ada sesuatu di SAM-mu. SAM nggak pernah tak ganti-ganti, Pak. PHP berapa itu? PHP-nya tadi Coba localhost gitu aja, harusnya keluar. Tiga ya benar. Oke benar-benar. Ya udah nggak apa sementara. Coba sih yang error tadi coba kamu kirim ke WA saya. Nanti coba saya bantu cari solusinya ya Pak. Nah kalau buat kalian yang nggak bisa kayak gini, diakses langsung nggak apa-apa ya. Sebentar. Coba stop share screen. Ada lagi yang punya masalah yang sama? Kalau kalian nggak mau serve seperti itu, misalkan ada problem seperti tadi, sementara bisa dibuka langsung kayak kalian buka PHP native-nya, jadi langsung masuk ke folder tadi, ke folder public. Nah, ini sebenarnya sama aja bisa ya. Cuman kalau tadi itu lebih enaknya kalau misalnya kita sekalian ngecek di server tuh, dia kan nggak pakai seperti ini. Dan kemungkinan biasanya nanti ada masalah di, kalau kalian sudah mulai pakai CSS, yang di dalamnya ini bisa ada masalah. Jadi tadi, siapa tadi yang tanya tadi? Saya, Pak. Namanya, sorry. Rian, Siapa Pak. tadi? Oke, Rian. Ya, oke. Ini coba WA ke saya, ini coba saya bantu cari. Tapi kamu juga coba cari itu solvingnya ya apa. Karena nanti untuk kedepannya JS sama JS akan takutnya ada masalah di situ. Oke, ada lagi? Yang lain? Oke, kalau nggak ada saya lanjut lagi ya. Ini tadi simple syntax pada plate. Oke. Nah, ini juga kalau ada array, kita biasanya encode-nya seperti ini, ada echo, JSON encode. Nah, kalau yang di blade sudah bisa kita pakai add. Lalu next-nya, nah if else-nya, kita nggak perlu lagi kalau misalnya biasanya kan gini ya, misalnya kita punya variabel. Nah, buka PHP kan bisa kita gini, kita misalnya punya jangan variabel deh, kita punya ini tuh, kita ngirim variabel lagi, misalnya status yang kita kirim value-nya 1. Lalu di sini kita bisa kan gini, if $status sama dengan 1
Misalkan kita echo aktif. Lalu kita else if lagi, else if dollar status sama dengan 0 tidak aktif. Biasanya seperti ini, kita coba jalani. Nah, kalau tadi yang di rutinnya saya tadi pakai statusnya 1, maka yang di echo aktif. Nah, ini tadi kita bisa persingkat di Blade dengan cara add if. Nah, if. Sorry. Sekarang saya nyoba apa namanya extension tadi. Add if dollar status sama dengan 1. Nah, kita bisa langsung misalkan aktif. Else if dollar status sama dengan 2 dia tidak aktif. Nah, sehingga kalau kita sudah pakai ini, misalnya kita mau pakai apa namanya HTML seperti ini, itu lebih enak ya. Karena kalau di echo di sini kan dia jelek, jadi nggak kelihatan, warna-warnanya nggak kelihatan. Nah, kalau ini dia sudah dibuat simpel seperti ini. Save. Nah, kita coba hapus yang ini. Kita coba jalanin. Nah, sama-sama bisa. Oke. Seperti itu, lalu oh iya, misalkan di dalam nama pengguna ini saya tambahin string lagi H2. Nah, seharusnya kan berarti nama penggunanya gede ya, ada H2 juga. Kita coba refresh. Nah, yang keluar H2. Inilah tadi canggihnya Blade tadi. Kenapa dia pakai kurung apa nih? Kurung awal double tadi. Dia menghindari kalau misalkan ada biasanya kok serangan-serangan dari hacker itu dia biasanya nanam sesuatu script di database biasanya atau pada saat kita looping scriptnya itu jalan. Karena kalau misalnya kita pakai PHP Echo biasa, coba kita pakai PHP Echo. Nah, akhirnya dia HTML jalan, maksudnya scriptnya jalan. Nah, biasanya kalau ada yang nanam gitu di database kita, lalu kita echo di sistem kita, saya juga udah pernah kena itu. Akhirnya scriptnya dia jalan di sistem kita. Nah, kebobol lah sistem kita. Saya nggak tahu scriptnya, bentuknya, maksudnya dia mengapain itu nggak ngerti. Intinya jadi rusak aja. Itu tadi kalau Blade tadi dia menghindari itu ya. Dia menghindari jalannya scriptnya langsung. Nah, cuman memang ada beberapa kasus yang memang kita ngerti kalau ini akan ada script atau nggak ada tag HTML-nya kita tahu. Jadi kita mau menjalankan itu memang. Nah itu nggak apa-apa. Berarti kita pakai tanda seru. Jadi ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Kalau dia pakai seperti ini berarti dia akan menjalankan itu tadi. Kita coba. Nah jadi tag HTML-nya juga jalan. Cuman kalau untuk yang krusial biasanya untuk data user, misalnya data yang terlalu terbuka gitu ya, itu memang biasanya dioptimalkan sebisa mungkin pakai ini aja. Jadi kalau misalnya ada yang sistem kita ada lubangnya gitu, kita masih bisa handle. Enggak langsung jalan di sistem kita. Lalu konsekuensinya seperti apa ya? Berarti H2-nya nggak bisa di sini, nggak bisa dikirim dari sini. Nah, nggak bisa. Jadi kalau memang kita membuat itu jadi ada stylenya HTML, berarti kita harus di sini. Nah, ini lebih aman. Save. Tetap jalan juga. Nah, gitu ya. Itu tadi canggihnya Blade. Oke, saya next lagi. If else sudah, lalu for sama. Jadi pada intinya dia menggunakan tag add ini tadi, sehingga nggak perlu buka tutup PHP gitu ya. Minggu depan kita masuk ke database ya. Jadi mungkin pada saat kita masuk ke database, kita bisa memanfaatkan for each. Nah, for each ini untuk ngambil data dari database. Jadi untuk loopingnya, kalau misalnya kalau pakai network kita pakai while. Nah, ini kita pakai for each. Ini ada for else, ada while, bentuknya seperti ini, macam-macam.
Oke, jadi materi kita sampai di situ. Lalu next-nya kita buat bakery shop. Oke, sebelumnya untuk latihan kita hari ini, kan kita banyak merubah-rubah ya. Saya matikan PHP Artisan Serve-nya dengan cara Ctrl C, atau kalau kalian mau tetap ini berjalan, di sini kita bisa tambah, nah ini, bisa tambah terminal dengan klik plus. Jangan lupa di add titik, git commit, komentarnya routing, simple routing, dan view. Lalu git push. Nah, dia nge-push. Jadi kalau kalian sudah pernah untuk pertama kali git push origin master, kalau sudah pernah seperti ini, berarti next-nya kalian tinggal git push saja, karena dia sudah ngerekamnya, oh dia originnya ke master. Gitu. Untuk update ke git kita. Nah, selanjutnya, kan kemarin kalian sedang invite saya ya, ke gitnya masing-masing. Jadi saya nanti bisa melihat progres kalian pada minggu ini dengan melihat updating di Git ya. Kalian sudah sejauh apa. Lalu untuk latihannya, kita juga akan menggunakan bakery shop ini untuk sampai dengan di akhir perkuliahan. Jadi nanti kalian bisa create project baru, create Laravel project baru. Kita kasih nama my bakery shop _nrp gitu aja ya. Jadi saya masuk ke folder ini. Nah, di sini saya buat project baru, namanya My Bakery Shop. Bakery Shop, oke. My Bakery Shop _nrp-nya kalian. Nah, namanya seperti ini. Saya coba taruh di chat. Itu contohnya, misalnya 219.154 itu misalnya NRP saya. Kalau sudah, seperti yang kemarin, kalian build dulu Laravel-nya, lalu kalian upload ke Git, lalu invite saya lagi. Seperti itu. Kalau sudah invite saya, kalian coba buat gimana cara kalau ngakses slash munculnya tulisan tokonya kalian, nama tokonya terserah ya. Kalau tadi kan hanya nama projectnya aja, tapi kalau di dalamnya nama tokonya bebas. Lalu kalau mengakses slash menu, maka munculnya gambar-gambar menu. Nah, lalu ada nomor presensi ganjil, mempunyai macam roti tawar, roti gandum, roti coklat. Lalu kalau di slash, kalau diakses menu slash roti slash coklat, maka munculnya roti coklat. Kalau gandum berarti roti slash gandum, roti slash tawar. Nah, gitu ya. Kalau nomor presensi genap, toko ini memiliki macam puding seperti panna cotta, puding fla, puding buah. Jadi kalau misalkan kita akses puding slash fla, keluarnya gambar-gambar puding fla. Kalau kita aksesnya pakai puding buah, berarti munculnya puding buah seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk memunculkan gambar, sebenarnya kita bisa nyimpan juga di sini ya. Cuman karena ini masih pertemuan awal, kalian bisa aja pakai misalkan image. Nah, source-nya dari mana? URL dari Google aja nggak apa-apa. Kita coba ya. Misalkan roti tawar. Nah, ini kita sudah punya URL-nya, kita copy. Kita masukkan ke source. Nah, udah gini aja. Lalu misalkan terlalu besar, kita kasih width-nya 50. Save. Nggak bisa ya. Bentar. Image source. Saya lihat forbidden. Oh, dia nggak bisa. Sebentar ya, kita coba cari lain. Gini aja deh, kalau nggak bisa, sharing aja sekalian, kita masih punya waktu. Untuk
memberikan foto ini ya. Jadi yang pertama misalkan saya download misalkan mobil, kalau saya mobil. Nah, ini saya misalkan punya foto ini, saya save. Misalkan saya kasih nama BMW 1. Lalu kita masuknya, saya save dulu di download ya. Saya save dulu di download. Nah, setelah itu ditaruh di mana? Kita sudah saya close dulu yang nggak penting ya. Nah, ini hapus. Oke. Saya akan menampilkan mobil di sini. Kita tadi sudah download fotonya. Kita cut fotonya. Sebentar saya share screen lagi ya. Nah, ini saya ada BMW, kita cut. Lalu kita masukkan di folder project kita. Guys, ini suara saya jelas ya? Atau putus-putus ya? Jelas, Pak, jelas. Jelas, Pak. Oke, sorry. Ini kayaknya wifi saya bermasalah. Oke, saya lanjut. Ini tadi kita pakai project Lara 7 block, kita masuk ke situ. Lalu seperti yang saya bilang, image CSS, JS masuknya di folder public. Nah, jadi di folder public, misalkan image-nya saya membuat folder image ya, img. Kita masuk folder img, saya paste di sini. Ini BMW 1 misalnya. Lalu saya download lagi BMW yang kedua. BMW dikenal. Saya save lagi, di download dulu nggak apa-apa. Lalu fotonya kita cut lagi di dalam folder R7 public img. Misalkan saya kasih nama BMW 2. Oke, saya sudah punya 2 BMW di dalam folder img di dalam yang public ya. Lalu kita masukkannya source-nya adalah misalkan img / BMW 1.jpeg. Save. Kita coba. Nggak muncul ya? Oh, karena ini bukan user. Kok masih belum muncul? Server respond is not 404 not found. User img. Nah, oh ya, sorry. Ini jadi masalah. Jadi kalau misalnya kita lihat ya F12, saya klik F12, lalu kan dia muncul errornya ya. Errornya dia 404. Lalu saya open in new tab, dia bacanya di folder user img bmw1.jpg. Padahal foldernya nggak ada di user, tapi di img sini. Nah, jadi kalau di di Laravel kita ada tag juga ya. Misalnya tagnya seperti ini, asset petik 1, itu artinya string. Nah, ini kita coba ya, asset. Jadi kita panggil fungsi asset. Pertama kita echo, kita panggil fungsi asset, lalu nama foldernya apa, dan nama image-nya apa. Kita save. Refresh. Nah, muncul. Kok 50 kekecilan? 100 deh. Masih kekecilan. 800 deh. Nah, muncul ya gambar BMW-nya. Bedanya apa Pak sama yang tadi, Pak? Kita coba view page source. Nah, dia otomatis aset itu akan memberikan nama URL-nya itu apa. Jadi kalau nama project kita lokal 8000, dia otomatis lokal 8000, ditambahi dengan di dalam stringnya tadi apa, img/bmw jpg. Nah, misalkan nggak kayak gitu, saya copy ya. Misalkan yang kedua, bm kayak tadi langsung, nggak pakai aset.
img bmw2.jpg ya, jpg kalau saya foto yang kedua. Kita save, kita coba tampilkan. Nah, dia gagal lagi. Lalu kalau kita lihat di view batch source, kita refresh. Nah, dia larinya ke img/bmw2. Jadi local Java nya nggak ada. Kasus seperti ini akan tetap muncul kalau kita ngodingnya di welcome tadi. Oke, coba saya copy ya image-nya tadi di welcome.blade mana. Resource, views, welcome.blade, di bawahnya hello world ini week 2, saya paste tadi image tadi ya. Saya paste, saya coba jalankan. Muncul dua-duanya. Kenapa? Kita coba lihat lagi ya view batch source. Padahal hasilnya sama, karena dia istilahnya itu sedang berada di folder terluar. Ini yang saya bilang tadi di kasusnya sahabat tadi Rian kalau nggak salah. Itu kalau kita masuk ke public bla 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 itu tadi agak kerepotan kalau nggak langsung seperti ini. Jadi dia ngebacanya ini nggak ada folder, dia masuk ke img bmw2.jpg. Memang ada filenya. Nah, kalau yang tadi kita pakai yang user handy. Nah, dia ngebacanya user img bmw2.jpg karena di sini dia cuman intinya oke, di dalam URL yang sekarang aku mau masuk ke folder img lalu saya mau memanggil gambar bmw2. Nah, itu tadi kenapa dia ngebacanya img dalam folder user padahal kita nggak punya folder user di public. Itulah kenapa tadi jadinya not found. Nah, kalau kita pakai aset tadi, dimanapun kita berada, URL kita apapun, dia akan mengembalikannya ke awal dulu. Aset itu akan membentuk ini tadi. Dia akan membentuk ini localhost 8000/img bmw1. Nah, seperti itu. Itu gunanya echo aset. Jadi dimanapun kita, URL-nya, maksudnya dimanapun rute kita berada, dia akan tetap membacanya dari awal. Kalau enggak, kita lepas-lepasan kayak PHP native, dia yang membacanya foldernya, oh aku sekarang berada di folder user nih. Di dalam folder user aku masuk ke folder img. Nah, nggak ada. Di dalam folder user nggak ada img. Gitu. Itu untuk image. Dapat dipahami ya. Jadi yang paling aman kita pakai aset. Nah, termasuk juga kalau kita punya CSS, itu juga sama. Saya coba praktekin sekalian. Jadi di dalam folder public, saya buatlah folder CSS. Lalu saya buat file, misalnya Laravel CSS.css. Isinya yang di welcome tadi ya. Ini kan ada style, kita cut. Stylenya kita hapus. Save. Nah, ini kalau misalnya di welcome.blade-nya kita hapus CSS-nya, kita jalani. Nah, dia CSS-nya nggak jalan. Sedangkan tadi kan ada yang bagus. Misalnya kita bandingkan sama yang user. Nah, ini di bawahnya ada docs Laravel-nya kan ada fontnya, lalu dia di tengah. Nah, kok ini enggak, dia masih jelek. Berarti kan kita harus mengimport CSS. Link, href, dia bentuknya CSS. CSS itu piye toh? Oh, tipenya text CSS. Nah, href ini tadi sama, kita pakai aset biar dia masuk dulu ke folder public, lalu kita masuk ke css/laravel.css. Kita save. Seperti ini. Kalau kita coba jalankan. Nah, bagus lagi kan tampilannya.
Kurang lebih seperti itu. Sebentar, ini saya coba kecilin lagi. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Untuk image tadi kita juga sekalian belajar untuk menempatkan image sama CSS. Sampai sini ada yang bertanyakan? Permisi Pak, jadi kalau aset itu kita langsung pakai URL dari internet itu bisa? Ya harusnya bisa ya. Teman tadi nggak bisa itu, saya coba. Yang image tadi ya? Ya. Kemungkinan sih, karena sekarang itu kalau nggak salah, kalau kita HTTP ya bisanya akses image HTTP, nggak bisa HTTPS. Sebentar. Kita coba lagi. Nih, kita coba pakai HTTPS image. Bisa nggak? User handy. Nah ini gagal dia. Image unlimited. Sebentar, PMB2. Oh bisa ternyata. Pakai URL masih bisa. Nah ini bisa ya. Cuman memang nggak semua URL bisa kok. Mungkin tadi kebetulan URL yang pertama saya coba gagal. Kalau pakai external URL tinggal seperti ini aja bisa. Cuman kalau mau pakai image yang dalam project kita pakai aset. Oke Pak, makasih. Oke, ada lagi yang lain? Pak, saya mau tanya yang buat nge-push simple routing tadi bisa diulang nggak Pak caranya? Oke. Sebetulnya Git itu bisa sangat itu ya fleksibel ya. Kita bisa buat apa namanya seperti folder baru lagi biar nggak nge-merge sama project kita yang awal. Misalnya kita mau coba-coba itu banyak. Nah mungkin kalian bisa cari tutorialnya. Nah sekarang yang saya tunjukkan ini untuk simpelnya aja yang biasanya saya gunakan. Ambil ya. Nah, kalau sekarang yang paling simpel, kalau misalnya saya sudah merubah atau misalnya saya berkolaborasi sama orang coding, saya mau nge-push, kita git add titik. Kalau sudah git commit main am, komentarnya apa? Jadi kan komentarnya simple routing. Kalau sudah git push, nah sudah selesai. Oke Pak, terima kasih Pak. Saya copy lagi deh, cek. Oke, ada lagi yang lain? Mungkin terkait latihannya, tugasnya. Maaf Pak, bisa ulangi tadi yang git add titik itu tadi gunanya sebagai apa Pak? Dia nambahin perubahan di project kita, perubahannya apa aja. Kalau sudah, dia nge-commit dulu. Jadi dia nyimpen dulu komentarnya apa. Perubahan jadi kita kasih komentar apa. Kalau sudah kita push ke Git. Seperti itu. Isi komentar itu seperti apa Pak yang di sini? Kalau tadi kan saya misalkan caranya simple routing dan view. Komentarnya bebas. Ini istilahnya bentuknya string bebas saja. Misalkan saya tiba-tiba ada error nih dengan image, lalu saya perbaiki. Padahal sudah nge-push ya, udah tulis saja. Memperbaiki image yang nggak jalan di welcome. Terus di-push lagi. Jadi nanti historinya kelihatan. Oh, dia nge-push lagi komentarnya apa. Gitu aja. Pak, saya mau tanya, kalau belum pernah nge-push itu awalnya gimana ya Pak? Tadi. Sama, git add git commit. Nah, teman tambah origin master. Saya juga biasanya pakai GitHub ya, pakai ini biasanya. Cuman kalau di GitLab itu nggak tahu, kok rekomendasinya kita pakai git origin main. Cuman ada yang bisa, ada yang enggak. Jadi coba aja, kalau master nggak bisa berarti pakai main. Kalau main nggak bisa berarti pakai master gitu aja. Kalau nggak pernah nge-push ya? Oke, guys. Kalau nggak pernah nge-push itu di GitLab-nya ada lagi tuh. Coba saya buka GitLab. New project. Project name. Apa ya? My Bakery Shop 2.19.154. Nah, misalnya ini. Lalu kita buat private aja, inisiasi readme nggak usah, create project.
Nah, ini sudah ada panduannya nih. Kita pakai create project-nya mana tadi? Push existing folder. Nah, ini aja. Pakai ini bisa. Ini saya bilang tadi ya, kalau di GitLab dia nyuruhnya pakai main. Cuman memang saya biasanya pakai master. Jadi bebas kalian aja. Jadi pakai yang push existing folder. Jadi yang pertama kalian ngebuat dulu project-nya di lokal. Seperti biasa create project Laravel. Kalau sudah baru kita nge-push existing folder-nya tadi. Perlu saya praktekkan juga ya? Nggak perlu ya, saya yakin kalian pintar-pintar. Oh iya, ada lagi ini ya, jangan lupa git init. Jadi kalau misalnya memang belum pernah ada, biasanya kalau belum pernah ada itu bentuknya di sini. Kalau coba nggak, .git-nya nggak ada biasanya. Kalau misalnya kalian pertama kali nge-create project Laravel dari Composer, biasanya .git-nya nggak ada. Itu artinya project kalian belum terkonek sama Git. Kalau sudah, kalian coba dengan git init, nanti otomatis akan ada .git. Nah, ini untuk menyimpan semua terkait dengan Git. Lalu tinggal ngikutin yang lain-lain tadi. Gitu. Ada lagi? Nanti kan? Kalau tidak ada, kalian bisa langsung lanjut ke latihan nih. Jangan lupa di-invite saya ke GitLab-nya kalian. Oke, seperti itu. Sekian untuk program kita hari ini. Bisa langsung dilanjut ke latihan. Kalau bisa ya langsung dilanjut sekarang, jangan ditunda besok-besok sampai malah tambah lupa. Sekian untuk pagi ini. Terima kasih banyak dan selamat pagi. Terima kasih, Pak. Selamat pagi ke siang. Selamat pagi, Pak. Terima Terima kasih. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau ada apa-apa, japri ke saya ya, nggak apa-apa. Pak, mau tanya, Ya. recordnya nanti diupload di mana ya? Di ULS aja ya, tak share ke ULS. Oke, makasih Pak. Makasih, Pak.